Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pembelajaran matematika jarak jauh. Kali ini akan menyampaikan materi kelas 7 semester 1 bab 1 bilangan 1.2 operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ruang lingkup pembelajaran. Ruang lingkup pembelajaran pada bab bilangan, kata kunci, bilangan bulat, bilangan pecahan, desimal, membandingkan bilangan, operasi hitung, bilangan perpangkatan, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, faktor persekutuan terbesar FPB. Kompetisi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3. Untuk kali ini akan membahas 3.1 dan 3.2. Untuk kegiatan ini awalilah mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bilangan bulat, operasi penjumlahan. Ayo kita amati. Dalam pembelajaran kali ini kalian juga membuka buku paket kalian masing-masing. Dibuka untuk yang contoh 1.3. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka. Lagi, berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Cara penyelesaiannya, kita ubah ke model matematika terlebih dahulu. Itu mendapatkan 3 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Nah, pada kesempatan ini akan diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Kita buat dulu garis bilangannya. Nah, kita cermati. Pada konsep ini model matematika ada 3 ditambah 4, 3 bernilai positif, 4 bernilai positif. Seperti yang kemarin kita lihat, untuk yang sebelah kiri bilangan bernilai negatif, sebelah kanan bilangan bernilai positif. Mari kita lihat 3, maka bernilai positif mengarah ke kanan dan dilanjutkan dengan plus 4, maka positif 4 mengarah ke kanan, diperoleh menjadi 7. Nah, dapat diambil kesimpulan, jadi boneka yang dimiliki Mia adalah 7 buah. Ini bentuk penyelesaian dengan garis bilangan. Nah, selanjutnya di contoh 1.4 ada soal lagi. Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang, hati Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu dimiliki Nia sekarang? Nah, seperti yang tadi kita sudah pelajari, kita ubah dulu ke model matematika. Awalnya maka menjadi 6 dikurangi 2 sama dengan titik-titik. Kita akan selesaikan kembali dengan menggunakan garis bilangan. Nah, kita buat dulu garis bilangannya. Yang pertama kita analisis dulu model matematikanya. 6 ini prosesnya bernilai positif. Maka kalau kita cermati, ia berada di sebelah kanan. Dilanjutkan
2 ini bernilai negatif, maka dia arah panahnya berbalik ke sebelah kiri. Jadi kalau kita cermati, ini untuk yang mewakili negatif 2, kalau yang ini mewakili bilangan 6. Nah, kalau sudah, maka garis ini tepat lurus berada di bilangan 4. Jadi 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Jadi sepatu yang dimiliki Nia sekarang adalah 4 buah. Nah, sekarang ada lagi contoh 1.5. Ini konsep penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kolam kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga ke kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih? Kata kuncinya adalah selisih kedalaman pada 2 kondisi tersebut. Nah, kita analisis dulu dalam bentuk soalnya. Sebelum kita ubah ke model matematika, kita cermati. Negatif 5 mewakili posisi 5 meter di bawah permukaan laut. Sampai sini paham? Sedangkan negatif 2 mewakili posisi 2 meter di bawah air laut. Bilangan negatif 2 lebih besar daripada negatif 5. Mengapa? Nah, ini sebuah pertanyaan, perlu kalian cari kenapa. Nah, setelah itu kita ubah ke bentuk soal, maka dapat kita tulis menjadi negatif 2 dikurangi negatif 5. Kita pindahkan ke model matematika. Nah, seperti ini. Hasilnya berapa? Masih di sini kita cermati, kita buat dulu garis bilangannya. Nah, negatif 2 ini bernilai negatif, maka letaknya kita lihat berada di sebelah mana, kita cermati. Iya, betul, sebelah kiri. Nah, di sini kalau sudah, berikutnya dikurangi negatif 5. Di sini ada negatif dan negatif lagi. Nah, kita cermati. Maka ini bernilai positif dan akhirnya arah panahnya beralih ke sebelah kanan. Kita cermati di anak panahnya. Nah, di anak panah tersebut menunjukkan sebuah titik atau garis di bilangan antara 2 dan 4. Nah, bilangannya adalah 3. Jadi kalau kita simpulkan, selisih kedalaman penyelam pada 2 kondisi tersebut adalah 3 meter. Ini selisih kata kuncinya. Silahkan kalian pahami terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalian buka buku paket halaman 14 di Ayo Kita Menggali Informasi. Sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Ini ada 8 butir soal yang nanti kalian kerjakan. Tentunya sudah kalian pernah pahami dan kalian pelajari ketika duduk di bangku SD atau MI. Kalian kerjakan buat menggali informasi tentang pemahaman kalian terkait materi bilangan bulat. Kita lanjutkan. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Jadi, sifat-sifat bilangan bulat dibedakan menjadi beberapa bagian. Mari kita lihat. Yang pertama, sifat tertutup. Sifat tertutup itu definisinya adalah untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A tambah B sama dengan C juga bilangan bulat. Kita ambil contoh. A adalah 1, B 2,
sama dengan C-nya berarti berapa? 3 gitu. Cukup mudah untuk sifat yang tertutup. Berikutnya, sifat komutatif. Apa itu definisi dari sifat komutatif? Untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A tambah B sama dengan B ditambah A. Apa artinya ini? Kita misalkan A angka 1, B 2. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kita balik di sini, B tambah A berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 1. Itulah sifat komutatif. Berikutnya, sifat asosiatif. Definisi dari sifat asosiatif. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku A ditambah B tambah C sama dengan A tambah kurung buka B tambah C. Jadi gini, seperti tadi kita berada di bilangan bulat, misalkan A angka 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3. Jadi kalau kita masukkan hasilnya akan sama, yaitu 6. Untuk sifat asosiatif. Berikutnya, unsur identitas. Apa itu unsur identitas? Jadi, unsur identitas itu merupakan bilangan bulat selalu berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Jadi kalau misalkan A-nya adalah 2, 2 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 2, 2 sama dengan 2, jadi bernilai sama, melibatkan bilangan 0. Jadi merupakan unsur identitas pada penjumlahan. Di sini posisinya penjumlahan. Mempunyai inverse. Yang kelima, mempunyai inverse atau kebalikan. Apa itu definisinya? Untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Jadi gini, misalkan A saya misalkan adalah bilangan 1 ditambah kurung buka negatif 1 kurung tutup bernilai 0 senilai dengan atau sama dengan negatif 1 ditambah A sama dengan 0. Jadi inverse dari A adalah negatif A, sedangkan negatif A adalah A. Kalau kita ke bilangan, inverse dari 1 adalah negatif 1, inverse dari negatif 1 adalah 1. Cukup jelas, silakan bisa kalian catat, kalian rangkum. Selanjutnya, di sini saya akan membuktikan sifat asosiatif dan distributif. Untuk yang pertama, di sini jika A bernilai 1, B bernilai negatif 6, C bernilai negatif 11. Berapa nilai dari A ditambah B? Nah, kita masukkan, kita cermati. 1 ditambah B-nya berapa? Negatif 6 sama dengan negatif 5. Jadi A tambah B bernilai negatif 5. Oke, berikutnya yang di sini yang saya lingkari ini. Jika B tambah A, menurut kalian hasilnya berapa? Kita cermati, B-nya adalah 7, A-nya 2. 7 ditambah 2, 9. Oke, kita cek bersama-sama. Iya, betul. 9. Untuk yang berikutnya di bawah sini, A tambah B kurung tutup kurung buka kurung tutup ditambah C. Nah, kita cermati ditambah semua. Nah, seperti ini sama. Hasilnya 25. Sekarang untuk yang berikutnya, jika A negatif 4, B 9, C 14. Berapa nilai dari A tambah kurung buka B tambah C? Nah, sama, kita lihat caranya sama, tinggal kita masukkan 19.
Di beberapa tabel ini masih banyak yang kosong. Coba kalian kerjakan, kalian latih sebagai latihan memahami sifat-sifat pada bilangan bulat, terutama yang kita pelajari tersebut adalah sifat asosiatif dan distributif. Soal sifat asosiatif dan komutatif. Di sini ada contoh soal pada bilangan bulat. Proses pengerjaannya menggunakan sifat asosiatif dan komutatif. Contoh 1.7. Tentukan hasil dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah 48 ditambah 49 ditambah 50. Kita nggak mungkin mencoba satu-satu. Nah, kita bisa menggunakan sifat asosiatif dan komutatif. Caranya bagaimana? Kita cermati. Nah, pada konsep pembahasan ini kita lihat yang pertama. Di sini sebelah kiri terdiri dari 3 bilangan, 1, 2, dan 3. Sebelah kanan sama terdiri dari 3 buah bilangan, yaitu 48, 49, dan 50. Nah, ini ada tanda panah. Kalau tak ini bilangan 3 dan 48 saya jumlahkan, maka hasilnya adalah 51. Sama, kita lihat berikutnya 2 dan 49. Kalau kita jumlahkan sama, bernilai 51. Untuk yang 1 dan 50, kalau kita jumlahkan berapa hasilnya? Sama, 51. Di sini bisa kita ambil sebagai kesimpulan untuk proses pengerjaan, sehingga diperoleh angka bilangan n satuan dari 1 sampai 50 itu terdapat 50 anggota. Tapi berhubung ini dijumlahkan, maka terbagi menjadi 2. Ada sebanyak 25 kali dengan jumlah yang sama, 51 tambah 51 ditambah titik-titik 51, sebanyak 25 kali. Jadi bisa dikatakan bahwa 25 kali dikali 51, maka diperoleh nilainya adalah 1275. Jadi hasil penjumlahan dari bilangan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah 48, 49 sampai 50, hasilnya adalah 1275. Sampai sini Bang. Nah, kalian bisa dipelajari, dilihat di buku paket. Banyak sekali soal-soal di sana yang bisa kalian selesaikan dengan menggunakan teknik seperti ini. Nah, sekarang kalian buka buku paket halaman 18 sampai 19. Berikan tanggapan terhadap pernyataan berikut dengan kata selalu, tidak pernah, beri alasanmu. Nah, mari yang pertama, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A tambah B juga bilangan bulat. Benar apa salah menurut kalian? Nah, misalkan A adalah 1, B 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Hasilnya adalah bilangan bulat. Benar apa salah? Iya, selalu. Betul. Bilangan bulat apapun kalau dijumlahkan sama dengan bilangan bulat, hasilnya akan sama, yaitu bilangan bulat. Untuk yang B coba kalian. Untuk yang B menurut kalian jawabannya apa? Selalu, tidak selalu, atau tidak pernah sama sekali. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A negatif, B juga bilangan bulat. Iya betul, selalu. Oke, lanjut. Jika C adalah bilangan genap dan D adalah bilangan ganjil, maka C tambah D adalah bilangan genap. Coba C bilangan genap, saya ambil 2. Contoh angka bilangan 2. D adalah bilangan ganjil 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Betul atau salah? Menurut kalian? Tidak pernah. Jadi hasilnya tidak bilangan genap. Lanjut. Nah, untuk soal yang nomor 4 masih tetap berlaku.
kita memberi keterangan selalu, tidak pernah. Nomor 4, coba kalian. Jawabannya apa kira-kira nomor 4? Ya betul, jawabannya adalah selalu. Oke, lanjut. Nomor 5, jika C adalah bilangan ganjil, kalian ambil asumsi angka 1 dan D adalah bilangan genap. C tambah D adalah genap. Betul apa salah? Iya betul, tidak pernah. Masa bilangan genap dengan ganjil hasilnya genap? Tidak ya. Nomor 6, hasilnya apa kira-kira? Iya betul, selalu. Mudah ya untuk kita pahami. Yang ke-7, apalagi? Iya betul, selalu. Nomor 8, jika C adalah bilangan ganjil dan D adalah bilangan ganjil ketemu ganjil terus dikurangi hasilnya genap. Menurut kalian? Iya, selalu. Bagus. Nah, nomor 9, hati-hati, jika E adalah bilangan positif itu berapa kalian misalkan? 2, dan F adalah bilangan positif, maka E kurang F adalah positif. Belum tentu ya, kita asumsi, kita ambil bilangan misalkan 2 dan positif lagi kan 3, 2 dikurangi 3 ya kan, negatif 1, belum tentu positif. Jadi jawabannya apa? Tidak selalu. Mudah bukan penjelasan? Nah, jadi sambil kalian belajar, kalian berlatih, kalian buka buku paketnya halaman 20 sampai 21. Coba soal-soal yang ada di buku paket ini kalian kerjakan sebagai syarat kalian untuk ke materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.